Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Puasanya Baik, lancar Alhamdulillah. gak? Alhamdulillah, Udah belok. bete belum di rumah? Alhamdulillah. Alhamdulillah nungguin yang bawain takjil. Aku di sini cuman aku di sini ada yang ngerasa perlu ditambahin atau ada saran atau ada pertanyaan. Nanti pas aku lagi presentasi langsung diajuin aja di chat ya. Siap kakak, siap kakak. Oke, Kak. Oke, jadi aku mau ngejelasin tentang mau sharing tentang the role of packaging. Sebelumnya ada yang pernah ngeh gak sih atau apalagi ya anak-anak manajemen ini pernah dengar gak sih kalau misalkan packaging tuh apa gitu? Kayak menurut kalian packaging tuh apa? Ada yang mau ngasih pendapatnya? Halo? Setahu aku kak, itu kemasan Kenapa? Gak kedengeran. biar si produknya itu kelihatan luas. Oh, oke. Jadi packaging itu gimana caranya kayak mempertambah nilai keestetikan gitu di produk ya. Terus kata Ibna, packaging itu kemasan atau tampilan luar yang terlihat dari suatu produk atau perusahaan. Next, Adnan, slide-nya maaf. Nah, ini dia. Nah, ini aku ngambil dari pendapatnya Kotler ya. Packaging involves designing and producing the container or wrapper for product. Jadi maksudnya itu artinya adalah kemasan ini melibatkan mendesain dan memproduksi wadah atau pembungkus untuk suatu produk. Di sini dia nge-highlight desain dan produksi. Kalau desain ini berarti kita udah tahu dong karena dia ada kata desainnya, berarti dia didesain seciamik mungkin, seartsy mungkin bahasa anak-anak mudanya zaman sekarang, seestetik mungkin gitu ya, supaya dia itu tapi tetap gak meninggalkan esensi dia untuk membungkus suatu produk. Kalau misalkan kita tahu untuk membungkus suatu produk itu, berarti dia harus melindungi kan? Berarti dia harus melindungi produk yang ada di dalamnya. Setuju nggak kalian sama pendapat aku? Setuju kak, setuju. Atau mungkin ada lagi pendapatnya yang lain kayak menurut aku packaging kayak gini kak gitu, menurut aku nggak penting packaging kak gitu, atau gimana? Oke, lanjut ya, next slide-nya. Adnan, next. Nah, tujuan dan fungsi dari produk ini sebenarnya apa sih? Kenapa kita harus dari packaging ini apa sih tujuan dan fungsinya? Kenapa packaging ini merupakan salah satu hal yang penting dari suatu produk? Nah, menurut Titik Wijayanti, jadi kemasan ini atau packaging ini berguna atau berfungsi sebagai yang pertama memperindah produknya, menambah yang tadi aku bilang, menambah esensi dari produknya. Karena kan sebelum kita masuk ke produknya itu ada ibaratnya ada casing luarnya yang akan menambah citra dari produk ini kan. Terus yang kedua, memberikan keamanan. Memberikan keamanan ya tadi melindungi si produk ini saat dia dipajang di toko atau saat dia distribusi dari pabrik ke tempat dijajakannya, dijualnya. Terus yang keempat yaitu
merupakan hasil desain produk yang menunjukkan produk tersebut. Maksudnya, jadi kan kayak citra merek gitu loh. Misalkan di dalam gambar di dalam produknya ini tuh yang kesannya produknya itu kayak maskulin, pasti packagingnya juga maskulin ya kan. Jadi nggak mungkin packaging luarnya feminim, dalamnya maskulin. Enggak, jadi kayak dia tuh ibaratnya gagah terdepan untuk menciptakan si citra produk ini. Terus ini juga bisa juga untuk menambah suatu informasi, memberikan informasi kayak namanya, nama mereknya, ingredients-nya, atau kayak tempat, kan bisa tuh kalau di balik kemasan tuh ada apa aja sih informasinya yang biasa kalian lihat, yang kalian lihat di packaging biasanya informasi berupa apa? Kayak informasi nilai gizi gitu loh, Kak. Oh, oke, iya, ingredients ya. Berarti jatuhnya ingredients. Tanggal kadaluarsa, iya benar. Terus lanjut ya, next slide-nya Adnan tolong. Nah, menurut Kotler juga, kemasan yang baik dapat membangun ekuitas merek dan mendorong penjualan. Jadi bisa dikatakan kalau kemasan ini menjadi bagian dari alat pemasaran juga. Setuju? Setuju nggak teman-teman? Atau ada yang punya pendapat lain? Oke, lanjut ya. Lanjut Adnan, next slide. Nah, kenapa aku bilang tadi sebagai alat pemasaran? Karena yang pertama, ini visual. Maksud aku tuh kayak tempat si semua produk itu bersatu. Kalian tuh pertama di rak toko Ci, pasti yang kalian lihat itu kan packagingnya dong. Nggak mungkin kan kalian bisa lihat cikinya langsung. Nah, dari situ kalian bisa milih. Pertama kali milih suatu dari packaging kan. Pertama kali kalian lihat, packaging yang A lebih banyak deh isi cikinya, atau misalkan yang ini di sini kayaknya kelihatan lebih sehat isinya, lebih mesti kandungan bisa sehatin atau ngaruhi juga. Ini juga ada psikologis. Nah, kalau ada bahas ya, yang kedua maksudnya apa ya? Jadi di packaging ini merupakan tempat tingkatkan kekayaan konsumen, itu maksudnya kayak loyalty gitu, kayak loyaltyan konsumen. Jadi atau malah keseringan konsumen itu bersedia membayar lebih besar untuk kenyamanan, tampilan, keandalan dan gengsi kemasan. Ya nggak, kayak kalau misalkan aku ini tuh kayak nyesuaiin harga dan citra merek. Oh, putus-putus ya. Halo, ini putus-putus ya? Enggak kok, Kak. Jelas Suara kok. aku nggak ada ya dari tadi. Tadi sedikit putus sih, tapi udah jelas. Sini. Baik, Kak. Nanti yang ekuitas merek aku jelasin terakhir ya. Nah, terus ada yang namanya perusahaan dan citra merek. Aku juga udah mention tadi, kalau ini kemasan itu mempunyai peran terhadap pengakuan atas perusahaan atau merek. Jadi seperti yang aku bilang, pasti packaging itu akan nyesuaiin sama citra merek suatu produk tersebut. Terus ini ada typo, harusnya D ya. Yang keempat yaitu peluang inovasi. Kemasan yang inovatif dapat membawa manfaat besar bagi konsumen dan laba bagi produsen. Ini aku contohin beberapa kemasan menarik yang aku taruh di gambar ini di slide. Di situ ada tulisan I'm not stressed. Ini tuh dia maksudnya perusahaan ini tuh mau ngedukung
mau ngedukung mengusungkan packaging yang eco-friendly. Jadi dia mau konsumennya itu tahu kalau ternyata packaging ini bukan sampah. Dia bisa ngelakuin, bisa ngasih fungsi yang lain untuk packaging ini. Nah, di sini dia ada bilang package free shop. Maksudnya itu yaitu dia kayak kalian juga di perusahaan ini juga kalian bisa bisa custom mau pakai kemasan yang seperti apa gitu. Kalau kalian mau yang benar-benar nggak pakai plastik, itu kalian bisa pakai ini, dan itu kalian harus bisa berkomitmen untuk nggak ngebuang packaging ini. Menurut perusahaannya seperti itu. Terus kalau yang terakhir itu dia bilang packed with love, jadi di package penuh dengan cinta gitu kan, istilahnya ini banget ya, biar bisa menarik relations ke customer banget. Terus yang terakhir tuh ada baju bayi, aku lucu banget sih. Jadi ini sebenarnya aku mikir juga dia bikin kayak gini itu kayak ini kan rada transparan ya, rada transparan untuk nunjukin motifnya. Motif mungkin ini semacam bedong atau baju bayi kali ya, biar gampang juga pengusaha ini, pemilik ini untuk nentuin nih, ini yang motif ini yang motif ini yang motif ini. Nah, yang terakhir ini aku suka karena dia kayak minimalis, kayak biasa minimalis, tapi tuh dia nge-add, nambahin suatu estetik dan yang ngebentuk relasi antara konsumen sama kitanya gitu, kayak bilang say hello to your new favorite. Maksudnya di dalam itu ada sesuatu yang bakal dia favoritin, kayak jadi kayak bakal masuk ke alam sadar konsumennya kalau oke, ini nih yang aku tunggu-tunggu gitu, ini yang bakal jadi favorit baru aku gitu. Lanjut, Nan. Nah, terus si desain grafis kemasan itu ada banyak sebenarnya, ada banyak dimensinya. Nah, di balik 3 dimensi ini ada lagi indikator-indikator lain yang ngebentuk kemasan ini. Aku mention yang pertama yaitu desain grafis. Apa ya desain grafis itu? Desain grafis itu merupakan salah satu kayak yang dilihat gitu loh. Desain grafis itu tuh kayak dekorasi visual pada permukaan kemasan. Jadi dekorasi visual kayak misalkan nama mereknya, ini ya packaging yang solid state ini dia kalau nggak salah parfum. Terus dia kelihatan kan dari packagingnya itu kalau dia tuh kayak maskulin, minimalis, tapi tetap tetap elegan gitu. Terus dia nulis yang pertama bagian dari desain grafis ini ada nama merek. Di sini ditulis nama mereknya solid state. Terus yang kedua ada warnanya beda ya. Dia tuh warna yang lebih calm, elegan gitu. Kan ada juga orang yang bikin packaging tuh yang warnanya bright. Terus ada juga yang lebih natural gitu kan. Terus yang ketiga ada typography. Typography itu maksudnya kayak jenis fontnya atau ukuran fontnya dan segala macam. Terus ada gambar. Kalau di sini dia ngedesain untuk nggak pakai gambar. Dia kayak polos saja. Mungkin emang konsep dari brandnya itu minimalis. Terus di sini ada struktur desain. Struktur desainnya itu ya mencakup ada beberapa nih. Ada bentuk, ukuran, dan material. Kalau bentuknya ini sendiri tergantung tergantung dari produknya, dari dalam produknya. Jadi kalau bisa jangan beda jauh antara produk sama si ukuran packagingnya gitu loh, ukuran packaging sama produknya. Terus kalau bisa, dan dia itu harus ngebentuk menjadi sesuatu yang benar-benar bisa nge-cover. Jadi kayak kalau misalkan ternyata barangnya di dalamnya itu beling-belingan kayak gitu, produk kita itu ternyata misalkan beling-belingan gitu, usahain kalau misalkan bentuk dari packagingnya itu bisa bisa nge-cover dari produk itu sendiri. Terus yang kedua ada ukuran. Seperti tadi aku juga udah mention ya, kalau ukurannya itu gimana kita menilai produk di dalamnya itu sesuai sama ukuran dari packagingnya. Terus yang ketiga ada material. Ini tergantung dari orang sih, kayak misalkan aku mau milih yang tadi yang eco-friendly, aku mungkin bakal milih bahan yang bisa dikadaluarsa lagi, bisa di recycle. Terus ada juga orang yang milih ribet,
plastik aja, plastik polos dikit-dikit. Nah, ada juga yang bisa di recycle ya. Aku mau materialnya itu ya udahlah biar bisa dipakai tas aja, tas kain gitu. Misalkan aku mau jualan baju terus aku mau packagingnya tas kain aja gitu kan bisa. Terus yang terakhir ada informasi produk. Seperti yang aku juga udah mention ya, ini yang informasi produk. Jadi itu sebenarnya salah satu fungsi kemasan adalah untuk mengkomunikasikan produk melalui informasi yang tertera. Kita lihat ya dari contohnya di sini. Kenapa tadi aku bilang parfum? Karena di sini ada tulisannya cologne. Coba kalau nggak ada tulisan ininya, nggak ada informasi produk cologne-nya. Mungkin aku mikir dia bakal sabun, mungkin kotak sabun atau apapun. Terus di sini juga dia ngasih ininya nih, apa yang di atas tulisannya tuh yang kecil-kecilnya itu ingredients parfumnya jenisnya apa. Terus dia bilang nih terus yang lainnya juga Lah kok si Cika malah log out sih? halo, halo, Iya, nggak tahu kenapa itu. aku mau iya tadi aku mau tanya deh suaranya ada gak sih? Aku sampai mana? Suara aku Masuk. ada. Ada. Halo. Ada. Tapi sebelum ini aku tadi ngejelasin ada semua, Ada Kak. terakhir-terakhir mulai putus-putus. Ada kah? Diakui Iya, hilang. betul. Sampai mana? Sampai hilangnya sampai mana? Sampai slide berapa? Tadi masih informasi produk sih. Yang ngejelasin. Masih di slide 4, Informasi Kak. produk, Kak. Oh. Informasi produk. Yang poin C, Kak. Oh, oke. Oke, kalau informasi produk tadi aku ngasih contohnya dari packaging yang ini. Pasti kalau kedengeran ya? Kedengeran. Aku takutnya putus-putus lagi. Jadi informasi produk ini contohnya ada yang dilihat, ada gambar yang dilihat, yang kalian lihat itu kan ada. Sebelum kalian kalau misalkan lihat sekilas tuh kalian mikir kalau ini kayak bukan packaging apa gitu, mungkin packaging buku atau packaging sabun, tapi ternyata tuh ini parfum karena di sini dituliskan informasi produknya cologne. Coba kalau nggak ditulis mungkin kita akan kebingung.
Nah, terus juga di sini dia, karena dia parfum, dia nyantumin aromanya tuh seperti apa. Tuh di atasnya, dia nulis kalau nggak salah nih yang kecil-kecil itu, fresh, terus ada ginger, wanginya ginger, fresh rose kayaknya. Ya, itu tuh juga sebagai ingredients ya, biar kita bisa tahu, biar kita ada bayangan produk itu, gitu. Tapi yang sebelumnya tadi kedengaran nggak? Kedengeran, Kak? Yang struktur desain sama desain grafisnya? Iya kedengeran. Kedengaran, Kak. Oke. Oke, next, Nan. Jadi, oke, ini aku tambahin quotes sedikit ya. People don't buy goods and service, they buy relation, stories, and magic. Jadi, orang itu nggak dan layani, dia beli relation antara kita dan customer, cerita, dan magic di antaranya. Jadi usahakan kalau packaging itu bisa membentuk stories dan magic yang ingin kamu sampaikan untuk menciptakan relation antara kamu dan konsumen kamu. Mungkin ada yang ingin ditanyain atau disampaikan atau mau tambahin menurut pengalaman kalian terhadap produk tertentu, boleh banget. Aku open banget. Sekalian aku mau, tadi ada yang tanya equitas merek itu apa ya? Equitas merek itu adalah seperangkat aset dan keterpercayaan merek yang terkait dengan merek tertentu, nama atau simbol. Maksudnya itu, jadi kayak misalkan Nike itu ekuitasnya itu pakaian sport, fashion sport, terus kayak mereknya centang gitu kan, terus kayak dia tuh ambience tokonya kayak gimana, itu masuknya ekuitas merek juga. Ada yang ingin ditanyain atau disampaikan, atau saran, atau tambahan? Apa suara aku nggak kedengar ya? Kedengaran kok, Kak. Enggak. Atau mungkin tadi yang aku jelasin kurang Juga dengar, Kak. jelas. Di chat ada yang nanya nih, Kak. Berdasarkan kayak kamu mau nyawa produk kamu ini kayak gimana, kayak misalkan warna, kalian bisa bedain kan warna-warna maskulin sama feminim, terus kayak kalian tahu gak psikologis warna kayak misalkan KFC atau McD. KFC sama McD itu kan sama-sama warna merah. Kenapa dia warna merah? Karena merah itu bisa bikin orang lapar. Kalian bisa cari di Google ya, psikologi warna. Terus, kalau Grab sama Gojek, kenapa warnanya hijau dua-duanya? Kenapa sih nggak Gojek kuning kayak atau Grab hitam gitu? Ternyata hijau ini mencerminkan keamanan. Jadi mungkin biar kita tuh merasa aman naik Gojek dan Grab ini. Sebenarnya banyak banget ini, lumayan banyak. Itu ada kalau kalian cari di Google, itu ada namanya psikologis warna. Ada lagi? Bayangin kalau Grab warnanya putih. Nggak kelihatan dong ya, kalau dari jauh gitu. Nah, itu juga bisa jadi bahan penentu juga sih. Kayak misalkan dia mau warnanya kelihatan. Atau mungkin ada juga orang yang mau, dari semua orang, dari semua packaging atau produk tuh warnanya bright nih. Kayak, aku mau produk aku beda dari yang lain. Aku maunya warnanya tuh yang lebih nggak kelihatan, biar jadi gimana ya, itu kayak strategi supaya produk kelihatan. Kalian mau jadi yang beda atau kalian tuh mau nyamain gitu, nyamain sesuai psikologis warna ini. Oke, nggak ada lagi. Kalau nggak ada lagi, kita lanjut ke Adnan. Atau ada yang mau cerita terkait packaging? Jangan ceritakan aja pada curhat. Oke, teman-teman ada yang nanya.
Ada lanjut aja ya. Kalau Lanjut ke Kak misalnya- Adnan ya. Kenapa? Nanti bisa tanya lagi di Kalau akhir misal- ya. Oke, oke. Ya, lanjut ke Kak Adnan ya. Terima kasih semuanya. Makasih ya udah dengerin. Nanti kalau ada yang tanya-tanya, bisa lanjut di terakhir. Ya, makasih Kak Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes, kedengeran? Kedengeran, Bang. Kedengeran. Bang, apa Bang? Kedengaran. Selanjutnya kita mau bahas branding. Branding ini awalnya akan dibahas sama Hani. Hani, keluarlah Anda. Ini Haninya kemana ini? Oke, saya mau kodimah dulu deh. Suaranya tabrakan nggak? Enggak kok, Kak. Soalnya ada 2 orang yang lagi presentasi di ruang ini. Oke, saya mau kodimah dulu kalau gitu. Jadi, kita hari ini mau bahas branding. Branding ini punya hubungan sama packaging. Jadi, salah satu cara nge-branding suatu produk adalah dengan cara packagingnya. Packagingnya unik, brandingnya mantep. Contohnya gimana? Pernah lihat, kalau seandainya apa yang kalian pikirkan dengan bentuknya bulat, harganya 10.000, sudah kebayang? Produk makanan bentuknya bulat, harganya 10.000, kayak telur. Kinder Joy. Nah, Oh iya. packaging yang seperti itu, Kinder Joy bisa ngasih tahu ke konsumen bahwa packaging itu bisa mengingatkan kembali tentang brandnya dia. Jadi saat dia ngelihat telur sekalipun, nantinya dia akan keinget sama Kinder Joy. Atau kebalikannya, saat dia lihat Kinder Joy, yang dibayangin malah telurnya. Gitu. Itu seputar mukadimah terkait dengan branding. Hani sudah keluar? Mana Hani? Belum masuk malah, Pak. Kacau kali nih anak ini. Jadi bagaimana ini? Kayaknya dia bermasalah sama sinyal deh. Soalnya dulu sering, nggak sering sih, cuma beberapa kali ngadain pertemuan online sama Hani tuh dia logout terus karena sinyal. Ya udah kalau gitu, kalau gue lompatin bagian punya diriku aja ya, karena tetap masih masuk kok. Oke, Hani sudah confirm dia nggak bisa, jadi diriku yang ngejelasin. Emang ya? Oke, yang pertama, apa sih bedanya merek, brand, dan branding? Sebenarnya kalau di bahasa Inggris kan, merek itu adalah brand. Nah, kalau seandainya bahasa Inggrisnya merek itu adalah brand, apa bedanya kalau ditambah verb ing? Artinya, ada suatu proses branding. Nah, makanya branding itu adalah suatu proses bagaimana perusahaan menyampaikan value dari brand tersebut. Itulah yang dinamakan dengan branding. Nah, kalau seandainya kalian tahu Bapak Subiakto Prisodarsono, kelihatan kan ya PPT-nya? PPT-nya kelihatan? Halo? Kelihatan. Oke.
Kelihatan, Kak. Ini Kak. Kang branding kalau saya ngomong ya. Dia udah banyak banget ngebuat logo suatu brand. Salah satunya logonya Indomie itu Pak Subiakto yang membuat brand tersebut, membuat logo brand tersebut. Jadi kalau kalian mau tahu tentang informasi seputar branding, kalian bisa lihat YouTube-nya Pak Subiakto. Di situ beliau adalah expertnya branding. Nah, merek itu adalah nama. Merek. Jadi kalau brand, kita ngomongin brand, brand itu dibagi-bagi. Ada, tapi yang kita fokuskan adalah branding produk. Ada juga personal branding. Personal branding ini kayak kiri kita nih, ada Atta Halilintar sama Ria Ricis. Nah, dia itu melakukan segala sesuatu sehingga diri dia mempunyai value. Itu namanya personal branding. Nah, kalau seandainya produk brand, itu model kayak Coca-Cola, Apple, Google, Nike, dan lain sebagainya. Yang ditingkatkan value-nya adalah brand produknya. Kayak gitu. Sama kayak partai. Jadi brand partainya atau brand produknya. Beda sama personal branding. Gitu. Oke, langsung aja untuk unsur brandingnya. Unsur branding itu ada 6. Yang pertama nama brand. Pastilah ya, kita bakal ngomong, kalau kita ngomongin tentang merek atau brand, pasti yang pertama kita buat adalah namanya. Sebenarnya nama itu apa ya, relatif suka-suka sama pembuatnya sih. Kadang, oh saya mau membuat warna hijau tadi yang seperti dikatakan oleh Kariska, berarti terkait dengan keamanan dan lain sebagainya. Itu benar-benar suka-suka kalian. Yang penting nama tersebut ada filosofinya gitu. Kalau bahasa bagusnya, ada filosofinya sehingga nggak hanya sekedar nama. Tapi apakah kalian mau menggunakan namanya dengan bahasa asing, jadi ada artinya, atau namanya itu nama-nama filosofer dan lain sebagainya, atau namanya itu gabungan dari beberapa nama. Nah, sebenarnya kalau kalian mau menggunakan brand terus gabungan dari beberapa nama, itu kurang disarankan. Karena kurang bagus. Contoh kayak, apa ya, Adnan Bahaluan, disingkat jadi Abah gitu kan. Jadi, apa ya, sebenarnya kalau buat saya sih, saya nggak menyarankan untuk mengkombinasikan suatu nama untuk menjadi sebuah brand. Seperti itu. Yang kedua ada logo. Nah, logo ini itu bentuknya bisa nama, bisa bentuk logo. Seperti itu. Kalau kalian tahu Unilever, kan dia namanya nggak Unilever logonya. Logonya cuma U aja. Tapi orang tahu kalau logonya ada U, berarti itu punya Unilever. Nah, berarti unsur branding yang kedua adalah logo. Ini adalah unsur yang paling penting dari keenam unsur tersebut. Meskipun keenam tersebut adalah yang sangat penting. Tapi logo punya value lebih tinggi dibanding unsur-unsur lainnya. Yang ketiga adalah tampilan visual. Tampilan visual ini packaging ya, yang tadi sudah Kariska presentasikan. Packaging ini juga mencerminkan brand Anda. Salah satu yang tadi saya contohkan adalah Kinder Joy. Itu kebayangkan lah ya tampilan visualnya. Terus yang keempat atau maskot atau brand ambassador. Oke, kenapa brand ambassador atau maskot ini masuk ke unsur branding? Gini, kalau seandainya kalian melihat Deddy Corbuzier, apa brand yang kalian ingat? Oke, kalau seandainya saya bilang Iqbal Ramadan, apa yang kalian ingat? Oke, Ruang Guru. Nah, kenapa sih Ruang Guru ini menggunakan Iqbal? Itu pasti ada alasan tertentu. Itu nanti saya jelasin di paling bawah. Itu ada teori Pavlov. Namun di sini saya buka skip. Kenapa dia menggunakan Iqbal? Karena Iqbal punya value untuk meningkatkan brand dari Ruang Guru. Kalau yang salah satu seniman atau artis, saya jadi ngomongin Iqbal ya.
seniman atau artis yang beralasan bahwa nomor satu adalah pendidikan. Jadi meskipun dia artis, terus pendapatan utamanya dari situ, namun dia bilang bahwa pendidikan itu nomor satu. Nah, inilah yang mencerminkan Iqbal itu kayak orang, kayak mau diayunda kedua. Seperti itu. Itulah pentingnya maskot sama maskot atau brand ambassador. Dia mencerminkan brand tersebut. Terus yang kelima ada suara. Suara itu sama kayak contohnya itu KFC. Kayak bukan KFC deh, McD. Sorry, McD. Kalian tahu suara McD? Mana lagi selain di McD? Nah, itu kayaknya hampir semua orang yang pernah ke McD paham dan apa lagu itu. Jadi suara itu. Jadi kalau seandainya dia dengar suara yang mirip seperti itu, langsung otaknya berpikir bahwa ini lagunya jadi suara juga menjadi salah satu dari unsur branding. Terus yang terakhir ada slogan. Kalau slogan saya ngomong baru KFC. KFC slogannya jagonya ayam, gitu kan. Terus nadanya juga beda lagi. KFC jagonya ayam. Nah, kayak gitu. Slogan tuh penting. Jadi kalau kalian punya brand, itu bukan usahakan, malah diwajibkan kalian punya slogan. Kenapa? Karena brand yang baik adalah brand yang mengkomunikasikan maksudnya kepada konsumen. Seperti itu. Nah, di sini ada the power of branding. Kalau kalian lihat Apple itu bukan gadget terbaik. Apple itu digunakan sebagai simbol status. Jadi, orang-orang yang punya gengsi tinggi, orang-orang profesional, dan lain sebagainya, mereka menggunakan Apple. Kalau seandainya kita bandingkan dengan produk lain, contohnya Android, banyak kok minusnya Apple. Malah kalau buat saya pribadi, saya lebih suka pakai Android dibanding saya lebih suka pakai Android dibanding produknya iOS atau produknya Apple. Namun lagi Apple di sini dikenal sebagai simbol status. Kalau saya pakai iPhone, artinya saya terlihat sebagai orang yang bergengsi, orang kelas menengah ke atas, dan lain sebagainya. Terus ada McDonald's. McDonald's di sini dia pakai warna merah. Tadi sudah disebutkan juga sama Kariska kalau merah itu menggambarkan lapar ya. Orang lihat warna merah itu lapar. Nah, McDonald's ini dia itu bukan pembuat burger terbaik. Kalau buat burger terbaik masih banyak, ada Burger King. Ya kan? Tempat-tempat burger lainnya masih lebih baik. Tapi McDonald's ini dikenal cepat. Dia fast. Kalian pesen, kalian langsung dapat makanannya. Itu yang mau dikomunikasikan sama McDonald's. Terus ada Toyota. Apakah Toyota mau mengkomunikasikan bahwa brand tersebut adalah yang tercepat dan mewah? Enggak. Karena kalau yang tercepat bisa mobil sport, Toyota juga punya mobil sport. Yang mewah bisa juga mobil sport dan mewah, contoh Lamborghini, Toyota juga punya. Tapi komunikasi Toyota dikenal sebagai mobil yang aman dan dapat diandalkan. Dibandingkan mereka memilih sebagai brand yang cepat dan mewah. Terakhir ada Starbucks. Starbucks nggak baik-baik amat. Kalau buat saya lebih murah harganya. Kopi yang murah adalah kopi yang enak adalah kopi yang murah. Kebalik. Kopi murah adalah kopi yang enak. Apakah kebanyakan gula? Saya nggak tahu. Tapi dibandingkan dengan kopi lain, saya lebih suka kopi yang biasa-biasa aja. Apa karena saya bukan pecinta kopi. Tapi Starbucks di sini bukanlah kopi terbaik. Dia cuma membuat orang-orang bahagia. Emang ada orang sedih ke Starbucks. Makin sedih lihat harganya. Karena mahal. Nah, biasanya orang ke Starbucks itu pasti foto update di Instastory. Buat apa coba? Tanyain sama orang yang update. Dia akan merasa seperti, wah, gue minum Starbucks, artinya gue sebagai orang yang berkelas gitu. Gue bahagia dibilang orang berkelas. Itulah the power of branding. Satu lagi, the power of branding. Ada Oreo. Produknya baru. Oreo ini harganya 7,5 sampai 15.000.
ya kan? Setelah dimasukin logo Supreme, harganya jadi 500.000. Padahal isinya 3, lebih sedikit dibanding yang 7,5. Rasanya red velvet, saya nggak tahu rasanya lebih enak atau tidak. Dan saya nggak mau nyoba sih. Cuman karena ada logo Supreme-nya, harganya bisa naik beratus-ratus, bahkan beribu-ribu kali lipat. Inilah the power of branding. Untuk membuat membuat brand dikenal dan mempunyai value itu perlu waktu investasi yang cukup lama. Dan untuk menghancurkannya hanya sekejap aja. Jadi untuk kalian mau membuat suatu branding, membuat brand tersebut kalian diingat sama masyarakat, terus brand tersebut mempunyai citra merek yang baik, itu kalian harus mengeluarkan banyak, harus mengeluarkan banyak sih. Kalian mengeluarkan banyak uang, banyak dana, dan memerlukan waktu investasi yang cukup lama untuk menjadikan sebuah brand dikenal masyarakat. Kalau kalian lihat brand-brand sekarang, itu brand-brand dulu. Ya kan? Brand sekarang itu adalah brand yang sebenarnya udah dulu itu. Dan baru hits mungkin belakangan ini. Nah, itu mereka perlu waktu yang lama untuk bisa bikin seperti itu. Inilah the power of branding. Nah, untuk membangun branding, Anda harus bisa mengkomunikasikan brand Anda kepada masyarakat. Jadi ketika masyarakat itu menggunakan brand kita, mereka jadi apa? Dan ketika mereka menggunakan brand kita, mereka merasa apa? Oke? Ini 2 poin penting. Mereka jadi apa setelah menggunakan brand kita? Dan mereka merasa apa setelah menggunakan brand kita? Contoh. Ini contohnya enggak? Nih. Saat kalian menggunakan MacBook atau produknya Apple, kita merasa saat kita menggunakan produk tersebut, kita menjadi kreatif, profesional, cerdas, atau seorang desainer. Ya kan? Kalau kalian lihat ada orang terus menggunakan produknya Apple, mereka akan terlihat seperti 4 ini. Maka dari itu biasanya kalau kalian ketemu klien, itu kan ya, atau orang-orang ketemu klien yang dibawa ini Apple, MacBook atau Mac Air, itu pasti. Desainer pun pasti bawa ini. Jarang ada orang yang menggunakan laptop gaming. Kan laptop gaming punya speknya bagus banget untuk desain lah, untuk IT dan lain sebagainya. Tapi mereka lebih pakai Apple. Karena apa? Yap. Datang lagi. Waduh. Mana kakak? Oke. Mereka merasa apa? Kalau seandainya seorang membeli sebuah Harley Davidson, apa yang mereka rasakan? Harley Davidson motor biasa. Tidak, motor biasa. Kalau hujan kehujanan, rodanya 2, seperti itu. Tapi saat mereka menggunakan Harley Davidson, mereka merasa powerful, tangguh, berkuasa, gagah. Padahal bisa jadi motornya itu punya bapaknya atau punya tetangganya. Dia cuma minjem, tapi orang segan sama dia. Nah, disitulah fungsi dari brand. Brand harus mengkomunikasikan. Gampangnya, tanpa diomongin, brand udah jawab. Gitu. Oke, kalau seandainya kalian ketemu sama orang, terus ini aja ya, tidak untuk dipraktekkan. Kalau kalian mau lihat ini seseorang ekonominya kelas menengah bawah, menengah atas, atau kelas menengah, kelas bawah, atau kelas atas, itu kita bisa lihat dari bagaimana cara dia menggunakan sesuatu. Maka dari itu Mark Zuckerberg, dia nggak mau pakai barang-barang mewah dengan alasan dia mau cepet. Kaosnya itu aja. Dia nggak mau mikir panjang untuk menggunakan sesuatu. Gitu. Inilah yang disebut dengan saya garis bawahi,
Brand yang baik adalah brand yang dapat mengkomunikasikan value-nya kepada pelanggan. Jadi kalian nggak perlu capek-capek ngomong, brand udah ngomong. Itulah brand yang baik. Nah, tadi saya udah mention teori Pavlov. Ya kan? Teori Pavlov tuh gini. Kalau seandainya seekor anjing diberikan makanan, itu air liurnya keluar. Tapi saat dibunyikan lonceng, tanpa makanan, air liurnya tidak keluar. Nah, saat loncengnya itu dibunyikan, bersamaan dengan ada makanannya, air liurnya keluar. Setelah proses seperti ini, nantinya hanya ada loncengnya saja, air liurnya keluar. Maksudnya seperti apa? Ini seperti kalian sedang memilih brand ambassador atau maskot kalian. Seperti itu. Jadi, brand ambassador itu atau maskot, dia itu akan berfokus pada satu produk. Kalau seandainya maskot atau brand ambasadornya itu punya kontrak sama brand-brand lainnya, itu mengurangi personal brandingnya dia. Karena orang udah percaya kalau seandainya dia, oh produknya ini. Kalau seandainya kalau seandainya Deddy Corbuzier ini bawain produknya JNT. Kalau seandainya Iqbal Ramadan, oh ini bawain Ruang Guru. Coba bayangin kalau Iqbal Ramadan juga tekan kontrak sama Google Classroom. Orang jadi bingung. Terus sebenarnya mihak siapa sih? Google Classroom atau mihak Ruang Guru? Seperti itu. Nah, saat memilih brand ambassador atau memilih maskot, itu penting untuk kita ketahui latar belakang dari orang tersebut. Latar belakang dari maskot tersebut. Jangan sampai kalian produknya syariah, kalian produknya mungkin topi haji kah, kain ihram kah, seandainya kalian menjual baju koko lah dan lain sebagainya, terus kalian tekan kontraknya sama Yonglek, gitu kan nggak matching. Inilah pentingnya melihat latar belakang dari brand ambassador atau maskot tersebut, sehingga nantinya tanpa perlu kalian jelasin brand kalian, dia sendiri udah menjelaskan kepada konsumen. Tanpa kalian ngejelasin ini brand A loh, dia sendiri udah tanpa ngomong, dia diem aja, konsumen udah tahu, oh ini brandnya A. Seperti itu. Dan terakhir, brand yang baik adalah brand yang berkembang dari komplain. Ada kritik, feedback, saran. Jadi, brand yang baik itu berkembangnya dari komplain dari komplain masyarakat. Masyarakat itu seneng kalau komplainnya itu dijawab. Masyarakat itu seneng kalau kritik dan sarannya itu ditanggapi. Saat kritik dan saran ditanggapi, masyarakat merasa, oh dia care sama saya. Saat saya ngomong A, dia mau ngelakuin itu. Ya kan? Dia mau memperbaiki itu saat ada kesalahan dan saya mengingatkannya. Itulah kenapa brand yang baik adalah brand yang berkembang dari komplain. Jadi, tadi poin pentingnya adalah untuk investasi suatu brand itu perlu waktu yang lama, dan untuk menghancurkannya perlu waktu yang sangat singkat. Jadi hati-hati saat kalian mengkomunikasikan brand. Oke, brand yang baik adalah brand yang dapat mengkomunikasikan value-nya kepada masyarakat tanpa orang itu ngomong. Udah lihat brand tersebut, tahulah manfaat apa yang pesan yang mau disampaikan, itu udah tahu masyarakat. Dan brand yang baik adalah brand yang berkembang dari komplain. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Adnan. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya?
Silahkan langsung di kolom chat aja atau boleh langsung bersuara juga. Boleh bertanya ke Kak Nan juga sama Kak Rizka juga boleh. Oh, di sini ada itu ya, nanyain. Aku nggak lihat chat lagi. Mana nih? Waduh, ini Ada di chatnya ada yang nanya tuh. Iya, tadi fokus ke PPT sih. Mana nih? Ada yang nanya Pertanyaan, nih pemilihan Kak. warna itu bentukannya berdasarkan apakah ya? Nah, biasanya warna ini masuknya ke psikologi ya. Ada yang merah itu lapar dan lain sebagainya. Itu apa ngejelasin ya? Asal usulnya itu seperti apa ya sebenarnya? Jadi kayak kita memang diciptakan itu memang seperti itu gitu. Kalau lihat merah itu bawahnya lapar. Itu memang sudah kodratnya gitu. Nah, itu masuknya adalah psikologi konsumen. Makanya seru banget untuk belajar marketing karena kita itu mengetahui apa ya, psikologi seseorang, psikologi konsumen tentunya. Jadi kita tahu si konsumen ini dalam 10 langkah pertama masuk minimarket mau beli apa, kita tahu. Itu ada survei-surveinya, research ya. Sampai situ belajar marketing. Sampai berapa langkah. Seperti itu. Lagi nih. Wak, abah. Panggilan gue loh itu. Baju Ilham. Jangan pakai ini ya. Cari brand lain, jangan digabungin. Ini Smart People shampoo. Jadi brand ambassador Under Armour. Nah, brand ambassador Under Armour tuh. Ya kali Under Armour ngasih BA-nya ke Hari Keriting gitu. Nggak mungkin. Dia kan carinya yang powerful, strong, punya otak besar. Nah, makanya Deddy Kobujer yang masuk. Kalau McD slogannya openingnya ini nih, openingnya Minion. Para papa. Mana lagi nih? Oh, susu murni nasional. Dengan dengar aja lu tahu. Nenek. Itu masuk ke suara. Jadi saat kalian dengar itu, kalian udah tahu itu produknya susu murni nasional. Seperti itu. Bahkan di parodikan ya. Susu basi kok dijual. Itu mereka nggak masalah sebenarnya. Yang penting mereka tahu orang kenal susu murni nasional. Gitu. Satu untuk semua nih SCTV ya. Ini slogan. Oh, dengan tahu slogannya aja kita tahu produknya apa. Seleraku, aduh, Mbak Sidomi, ya Allah. Luwak, udah tau lah. Pasti kopi ABC. Iya, enggak lah, White Coffee. Kau pikir kau keren mas bay, asik. Lagi nih. Pagaruyung. Nah, Pagaruyung kalau sebenarnya mereka nggak tahu ini sih ya, kurang tahu tentang branding. Tapi kalau kalian perhatiin sebenarnya Pagaruyung itu ngasih brand bahwa makan nasi Padang itu nggak perlu mahal. Dengan harga segitu mereka lu udah bisa makan nasi Padang. Dan kayaknya Pagaruyung yang paling murah deh di UIN ya. Diriku sih surveinya begitu. Nah itu yang mau dikomunikasikan sama Pagaruyung adalah makan nasi Padang itu nggak perlu mahal. Begitu. Mana lagi nih? Oreo Supreme. Ya gue juga kaget loh dengernya 500.000 loh. Apple bagus banget buat desain. Iya makanya bisa. Kak, jenis logo tuh apa aja? Waduh, jenis logo tuh apa ya? Oke, saya bisa cari nanti kali ya. Saya baru dengar ada jenis-jenis logo. Mungkin kalau saya ketemu, nanti saya kasih tahu. Tapi saya baru dengar ada logo itu punya jenis-jenis. Mascot icon dalam brand itu baiknya berdiri independen atau digabung dalam logo bank. Biasanya itu berdiri independen. Ya, kenapa? Sorry motong, tadi gue mau nanya yang kayak jenis-jenis logo ini, mungkin jenis-jenis logo tuh lebih kayak yang ada logo yang cuman kayak Nike, logonya cuman kayak checklist aja, terus ada yang logonya kayak cuman gambar, ada yang tulisan, ada yang kayak gimana, mungkin lebih kayak gitu kali ya.
Jadi ini tuh lebih Oh, tapi desain gitu loh. Ini lebih ke pelajaran desain sih. Sebenarnya banyak kalau misalkan ngambil ke desainnya, kayak ada jenis letter design kayak gitu, letter logo. Ini lebih ilmu desain sih. Desain visual gitu. yang gue tahu sih untuk Pertamina itu logonya itu yang buat anak IT kalau nggak salah deh. Begitu. Halo Hani. Jadi inget bule sih ya saya. Halo. Ada nih kan nih buat logo nih. Yang jenis-jenis logo di Google sih sebenarnya ini. Gimana? Nih, coba aku bantu jawab kali ya. Hitung-hitung tadi minta maaf gitu nggak bisa gabung karena ada satu dan lain hal gitu kan. Jadi kalau misalkan logo kan, kalau kalian lihat kan banyak banget nih. Bener tadi kata Kariska kan. Logo itu ada yang cuman bentuknya doang gitu. Ada juga yang pakai nama, plak-plak nama gitu kan. Nah di sini dari Google sendiri sih, kakak juga ngambil dari Google gitu kan. Nih, yang pertama ada kayak misalkan wordmark logo, jadi dibentuk hanya dengan memakai teks nama. Jadi kayak Coca-Cola, kan kalian lihat kan, kalau misalkan Coca-Cola itu kan komplit tuh namanya. Terus yang kedua itu pictorial mark logo ya. Kalau misalkan itu logonya cuman didesain cuman pakai simbol atau gambar gitu. Jadi teman-teman bisa tuh kayak cuman pakai gambar doang gitu. Kalian punya inspirasi kan, misalkan kalian punya inspirasi tempe dimakan misalkan gitu. Nah, itu bisa dijadiin logo gitu. Terus misalkan abstrak mark logo, misalkan kayak Nike tadi tuh kan maksudnya apa ya, kok cuman centang gitu. Terus letter form logo yang mana didesainnya itu cuman dari huruf inisialnya aja, misalkan kayak Unilever ya kan, Suzuki cuman S-nya doang. Nah itu kan bentuknya unik gitu, tapi dibentuknya unik gitu, nggak cuman huruf S itunya Times New Roman, enggak. Terus emblem logo, nah ini kayak misalkan kalau kita lihat tuh seringnya di ini ya, kalau di bola gitu kan, kalau bola sendiri pasti banyak tuh emblem-emblem logo. Terus kayak maskot logo, misalkan kayak KFC, terus kayak misalkan tadi kadang nerangin lupa sih namanya, udahlah KFC ya misalkan gitu kan, KFC kan ada gambar orangnya. Terus kayak Hokben kan ada 2 orang tuh, bukan 2 orang. Nah itu kan maskot kayak gitu tuh. Nah ini bisa dijadiin logo gitu. Terus combination mark logo gitu, kayak kayak ini kombinasi dari beberapa logo yang tadi gitu, dari kayak dari namanya namanya kayak misal Pizza Hut nih, Pizza Hut kan namanya full nih, terus dikombinasiin sama logo yang kayak topi apa mangkok kebalik gitu, entahlah ya, gitu sih yang kakak dapat dari beberapa sumber gitu. Karena lanjut. Terima kasih Kak Ani. Iya, maaf ya semua. Oke, terus kalau menurut kakak berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sebuah brand naik ke permukaan? Relatif ya, tapi kebanyakan punya waktu di atas 10 tahun. Namun cara cepatnya biasanya mereka menggunakan teknik pricing. Pricingnya itu diubah-ubah. Menurut bukunya Dan Ariely, itu judulnya apa ya? Amazing Decision. Itu buku dari luar negeri sih. Itu mereka bilang bahwa ada 2 topi. Saya lupa. Topi sosial dan topi market. Topi sosial adalah sesuatu yang tidak dapat kita komunikasikan dengan uang. Kita nggak mengharapkan uang sama sekali. Orang itu punya 2 topi itu. Tidak ada hitung-hitungan di dalamnya. Kalau topi market itu ada hitung-hitungannya. Kedua ini nggak bisa disatukan. Kalau keduanya disatukan, contohnya gini, betapa tidak sopannya seorang calon mantu datang ke undangan orang tua si mempelai perempuan untuk makan malam, namun setelah makan malam selesai, si calonnya ini malah nyodorin uang untuk membayar makanannya. Kayak gitu. Itu kalau seandainya topi sosial dengan topi market digabung. Kan enggak etis. Jadi harus dipisah. Saat kalian mau topi sosial, jangan ada
hitung-hitungan di dalamnya, topi market gitu kan ada hitungan di dalamnya. Nah, disinilah kalau saat kalian mau transaksi atau menawarkan suatu produk, jangan pernah kalian omongin harganya di awal. Karena saat kalian ngomongin harganya di awal, orang akan langsung kebayang topi market dibanding topi sosialnya. Tapi sodorkanlah value produknya, supaya orang lebih tertarik sama produk kalian, baru harga di belakangan. Kayak gitu. Itu makanya nggak jarang kalau kalian punya bisnis sama teman, terus bisnisnya rusak, pertemanan juga ikut rusak. Itulah kenapa topi sosial dengan topi market digabung. Jadi kalau kalian mau bikin bisnis sama teman, profesional, kayak gitu. Nah, kalau seandainya yang pricing nih, balik lagi kalau pricing kalian utak-utik, itu jangka waktunya cepat untuk naik. Tapi cepat juga berubah. Contohnya apa? Gojek. Gojek ini adalah brand baru. Tapi bagaimana cara dia naik? Dia ngutak-ngutik pricing. Dia ngasih harga yang rendah, 10.000 maksimal 25 kilo. Atau waktu itu gratis bahkan. Atau OVO. OVO itu dia ngasih gratis tiket nonton bioskop untuk sekali registrasi satu akun. Itu gue registrasi 3 akun, 3 kali gue nonton bioskop loh. Itu cara brand naik ke permukaan. Namun seiring dengan kayak gitu, orang itu makin lama makin bosan. Jadi promonya itu terus lama-lama bosan orang. Itulah bahayanya kalau kalian ngutak-ngutik pricing. Jadi kalau mau cepet biasanya orang ngutak-ngutik pricing, tapi untuk membuat suatu brand naik ke permukaan relatif biasanya jangka waktunya panjang, atas 5 tahun, kayak gitu. Lagi nih, beli Aqua dikasih fit iya aja. Nah gitu. Tapi meskipun Aqua itu seneng dia brandnya dikenal masyarakat, tapi Aqua juga merasa dirugikan. Kenapa? Karena orangnya dikasih fit mau, sehingga produk Aqua tidak terjual, kayak gitu. Fit ini masuk ke ini ya, market follower, dia ngikutin Aqua. Seperti itu. Oh iya, satu lagi untuk jadi top brand itu biasanya kan survei ya, top brand itu ya. Survei yang brand-brand dengan ekuitas merek bagus itu masuk ke top brand. Nah, top brand ini biasanya brand-brand itu beli, ya kan? Ini black mark di balik brand ya. Brand itu beli logo top brand untuk dapat sertifikasi top brandnya itu. Biasanya mereka beli. Dan kalau kalian mau mendaftarkan produk kalian, itu jangka waktu 10 tahun. Hingga saat 10 tahun kalian harus memperbaharui brand, kayak gitu. Nulis masih hangat tentang perilaku konsumen. Oreo Supreme banyak KKI. Nggak kemakan tuh kelepeh. Oke, sip. Gitu sih. Terus 2010 boomingnya cepet banget. Iya. Itulah gokilnya. Pricing. Kalau gonta-ganti brand, Tergantung ya Kak ya, gonta-ganti brand itu karena apa gitu ya. Iya nggak sih? gonta-ganti brandnya konsumen yang gonta-ganti, apa BA yang gonta-ganti? Enggak sih, kan gini Kak, kayak Indomie misalkan apa ya yang bukan gonta-ganti brand sih, kan brand kan banyak nih dari logo gitu-gitu juga kan brand kan. Gonta-ganti. Gitu. Iya, itu kan tergantung maksudnya kalau brand itu kan butuh inovasi kan. Kalau misalkan nggak berinovasi sesuai ngikutin zaman gitu nggak sih? Ya, mungkin bisa ditambahin kayak gitu kan. Kalau misalkan kita nggak inovasi sesuai zamannya gitu, bakal mati karena brand ini complicated banget gitu, ngaruhnya kemana-mana. Kayak sekarang aja brand itu apa ya, brand itu gimana caranya harus bisa di-review gitu. Kalau zaman dulu brand itu gimana caranya bisa direkomendasikan gitu. Nah itu udah teori brand ini emang kayak terus berubah seiring dengan waktu gitu. Betul. Tergantung dengan strategi marketingnya.
Jadi Betul. Heeh. itu juga bisa bertransformasi untuk supaya orang itu nggak terlalu bosan dan biasanya sih karena dia rebranding namanya ya. Dia entah dia bikin produk baru, dia Betul, bikin betul, logo baru, terus dia juga strateginya pasti baru dengan adanya seperti itu. betul. Atau rebranding Komunikasinya ya, Iya. benar-benar. Sosro Komunikasi. dia rebranding dari awalnya teh biasa jadi teh yang luar biasa ada rasa-rasanya. Nah, itu namanya rebranding. Itu biasanya memang banyak yang seperti itu. Sebenarnya dampak negatifnya itu kalau seandainya kalian keseringan dan brand equity kalian kecil, itu buruk banget. Orang jadi bingung, nih brand apa lagi, ini brand apa lagi gitu. Tapi kalau seandainya kalian brand equity-nya udah bagus, itu untuk gonta-ganti brand orang gitu sih. Terus tadi ini Arfi tadi nanya yang tentang ini maskot. Maskot ini lebih baiknya berdiri independen dibanding logo sendiri. Kenapa? Kalau logo sendiri itu kalau maskot nih ya, kalau maskot dibanding BA ya, kalau maskot itu kalian harus menciptakan value maskot ini dari awal. Sedangkan kalau untuk yang independen atau kalian menyewakan ambassador, mereka udah punya personal branding tersendiri. Jadi tanpa perlu kalian capek-capek ngebangun maskotnya atau ngebangun iya benar maskot sendiri perusahaan tersebut jauh lebih mudah untuk punya brand ambassador yang punya personal branding sendiri. Gitu. Next, Boci Survival. Siapa nih yang mau dijadiin BA? KKI. Gitu. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Adnan, Kak Hani, dan Kak Rizka. Untuk teman-teman, apakah ada lagi yang mau bertanya? Masih ada waktu ya. Tadi karena kita diundur setengah jam, jadi untuk waktu kelas marketing itu ada kelas marketing itu waktunya 1,5 jam. Masih ada waktu sampai jam 3. Untuk teman-teman yang masih ada yang pengen ditanyakan, langsung saja sekarang. Oke, masih ada yang bertanya? Mau bertanya? Oh, sepertinya cukup ya. Nggak ada lagi ya. Permisi, mau order dikit boleh gak? Boleh. Ini buat langkah selanjutnya ada tugas dari materi ini kah? Apa ya Kak? Karena tugas apa ya? Sebenarnya mah Kak, pasti kan produk itu. Kenapa? Jadi gimana ngasih tugas gitu? Ya kan sebenarnya kita kan brand doang ya. Yang penting kan orang mah kalau merek pasti bikin merek sebenarnya kan. Cuman gimana ya caranya si merek itu bisa di branding gitu nggak sih Kak? Nah, nih, brandingnya sih. Yang perlu dicari sih sebenarnya value-nya ya Kak ya. Betul. Coba cek PPT diriku. Nah, iya, masuk Kak. Kayak gini. Ini sih tugasnya sih Kak, yang penting. Mereka jadi apa, sama mereka merasa apa. Oke. Terus nanti kalau misalnya mereka udah bikin brand, terus mau konsultasi ke Kakak Adnan dan Kak Hani dan Kak Cika, boleh nggak? Boleh Kak, boleh. Boleh.
Boleh kok tertera di bawah ini. Oke, makasih Kak Esnida atas ordernya. Untuk teman-teman, apakah masih ada yang mau bertanya atau memberi saran atau memberi tambahan? Boleh nanya lagi nggak? Satu lagi aja. Iya, boleh. Gimana sih caranya bikin brand itu biar kelihatannya enak gitu? Maksudnya biarpun sederhana tapi nggak norak. Kayak naik kan walaupun sederhana kan kayak centang gitu tapi nggak norak gitu. Gimana tuh? Coba aku jawab ini dulu ya sederhananya, nanti mungkin Kanan bisa lanjutin. Gini, Bik. Kita tuh kadang nggak yakin gitu loh, Bik. Kalau setiap... Ini bisa langsung jawab kali ya, Mel ya? Iya, boleh Kak. Iya gini, kan tadi kan ada merek, ada brand, ada branding. Mungkin udah dijelasin sama Kanan kan. Ya kalau misalkan kita semua orang tuh berhak bisa bikin, maksudnya berhak punya nama gitu kan. Nah, terus kita juga berhak tuh buat ngelogoin. Emang meskipun logo itu ada kayak bentuknya kayak maksudnya emang kalau misalkan desainer dari itu ada bentuknya ya, bentuk yang mungkin ada estetiknya gitu ya. Cuman yang terpenting itu gimana value-nya gitu. Ketika orang, wah kan gini ya, kayak misalkan Hermes gitu. Ketika orang lihat Hermes, padahal logonya doang gitu. Tapi gimana caranya menyampaikan si value itu kita tuh yang penting, bukan gimana caranya emang si Hermes ini logonya bagus gitu. Biasa aja sebenarnya cuman kayak Nike cuman itu ya. Cuman emang karena dia udah brandingnya udah bagus, makanya kelihatannya oh si Hermes mah biasa aja logonya bagus. Oh si Nike ini bagus gitu, Bik. Jadi yang penting itu value-nya gitu. Ketika ada orang yang pakai cuma logo itu doang, apa sih ketika orang, wah ini orang kaya, wah ini orangnya sosialita misalkan gitu. Jadi gimana sebenarnya yang penting gimana caranya si Biki mengantarkan value itu gitu buat sampai ke otak-otak si orang ke konsumen gitu. Soalnya brand sendiri nih yang melihara bukan kita, yang si pemilik, tapi kayak orang lain. Kayak misalkan Biki nih. Biki misalkan orangnya pinter misalkan gitu kan. Ya apa sih Biki gitu. Namanya bagus enggak gitu kan misalkan Big Map ya. Namanya bagus nggak sih Arif Biki, bentukannya juga begitu kok gitu. Tapi orang yang diomong, tapi pas ketika Biki masuk ke kelas misalnya, terus Biki keluar nih, orang itu bakal ngomong, itu Biki yang orang pinter itu loh, orang jenis yang rajin sholat misalkan gitu ya. Nah, yang diomongin itu adalah value-nya, bukan bentuknya norak banget sih gitu. Enggak, Biki jelek banget sih gitu. Nah, itu kayak misal kalau brandnya udah bagus, pasti yang diomongin itu value big gitu sebenarnya. Jadi makanya kenapa tadi benar kata Kanan harus ngasih tugas itu, yang penting kita harus pintar cari value-nya. Kalau misalkan udah value-nya udah ketemu, nah tinggal baru kita brandingnya yang bakal dibahas mungkin next materi mungkin ya, buat nge-branding itu kan salah satunya ada komunikasi gitu kan. Gitu sih, Bik. Mungkin Kanan mau nambahin. Oke, untuk logo itu kan punya filosofi, ada maksud di logo tersebut. Kenapa kita bisa lihat logo Nike kok bisa simple tapi kok bisa bagus gitu, dikenal masyarakat luas. Ya sebenarnya nggak cuma dari logonya aja, tapi bener tadi karena dia nge-brandingnya dengan cara yang bagus. Saya pernah lihat ada Nike diskonan. Biasanya kan Nike diskonan itu
Nike KW dan lain sebagainya. Branding dia itu Nike itu, masa sih gue mau beli Nike nyari diskon kayak gitu. Nike ini produknya berkualitas, dia mau nge-branding seperti itu untuk Nike. Sama kayak huruf M itu di McD. Huruf uh, apakah kalau seandainya satu produk sudah punya satu huruf terus kita nggak boleh pakai huruf itu? Bukan gitu. Kalau produk kayak McD, McDonald, itu dia udah pakai huruf M. Tapi model huruf M-nya dia begitu, lengkung. Oke. Itu masih bisa digunakan produk huruf M-nya, seperti yang dilakukan oleh Mark Plus. Mark Plus itu perusahaan konsultan marketing nomor 1 di Indonesia, itu dia pakai huruf M juga. Jadi sebenarnya logo itu, kesuksesan dari logo tersebut, itu terletak pada branding perusahaannya. Kayak gitu. Kalau mau lihat, ada nggak sih branding yang bagus tapi logonya aneh? Ada. Coba cek logonya Abnormal. Itu dia menggabungkan antara antara pemuda dengan orang tua, dengan garpu, sama daun. Aneh nggak tuh? Coba cek aja di Google logonya warung Abnormal. Tapi brandingnya Abnormal itu bagus. Dia mau menjelaskan bahwa untuk itu bisa loh. Makan mie itu nggak cuman itu aja. Dan kalau lu mau hangout, tempat gue ini bagus. Gue punya colokan, gue punya wifi kenceng, ruangan gue bagus, ber-AC. Lu bisa makan makanan hits di sini, meskipun harganya mahal. Kayak gitu. Nah sekarang, kalau seandainya brand seperti Abnormal ini dalam kondisi seperti ini nih, COVID-19, jarang ada yang mau beli Indomie takeaway. Karena apa? Warung Abnormal menjual tempat dibandingkan dengan produk makanannya. Itulah yang mau disampaikan sama Abnormal. Kayak gitu. Semoga menjawab. Mantap. Keren banget kan, dan ini Oke, makasih Kak Adnan dan Kak Hani. Untuk teman-teman, apakah ada lagi yang mau bertanya atau menambahkan atau mau memberi saran? Masih ada waktu 10 menit lagi. Oke, jika nggak ada lagi yang mau bertanya, mungkin bisa saya tutup. Sebelum saya tutup, mau saya sampaikan dulu kesimpulan dari kelas marketing hari ini, yaitu tentang packaging dan branding, yaitu bahwa packaging itu sangat penting karena memperindah dan memberi aman terhadap produk, juga memberikan informasi terhadap produk tersebut. Kemasan atau packaging dapat mendorong untuk penjualan dan menarik untuk penjualan. Packaging itu bisa memberikan peluang inovasi dan sebagai citra merek. Packaging itu terdiri dari 3 dimensi, ada dimensi desain grafis, struktur desain, dan informasi produk. Lalu branding. Branding adalah proses dalam mengenalkan produk. Branding terbagi 2, ada produk brand dan personal branding. Unsur-unsur branding itu ada 6, yaitu nama brand, logo, tampilan visual, juru bicara, maskot atau brand ambassador,
suara, dan slogan. Dalam brand itu ada hal yang yang harus kita sampaikan itu, maksud dari brand itu apa? Misalnya itu mereka akan jadi apa ketika menggunakan suatu brand, atau mereka merasakan apa ketika menggunakan suatu brand. Seperti pada teori Pavlov bahwa brand ambassador sangat mempengaruhi terhadap persepsi terhadap produk. Brand yang baik adalah brand yang berkembang dari komplain dan kritikan. Ada juga sumber dari tentang brand itu, ada buku namanya buku yang berjudul Amazing Decision. Dan untuk dari saya sendiri sebagai moderator, ada beberapa rekomendasi tokoh branding yang bisa teman-teman follow, ikuti di Instagram, yaitu ada yang pertama Pak Subiakto, dan yang kedua ada Dodi Zulkifli. Mereka itu adalah pakar-pakar branding yang sudah terkenal di Indonesia. Nah, sekian dari saya, Melisa sebagai moderator. Mohon maaf, banyak kurangnya, banyak salahnya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi untuk kelas marketing. Mohon maaf sebesar-besarnya dari divisi marketing sendiri untuk kesalahan kesalahan dan kekurangan dalam kelas marketing hari ini, terutama untuk persiapannya dan waktunya yang lumayan terpakai 30 menit, yang ngaret 30 menit. Sekian dari saya, Melisa sebagai moderator. Terima kasih atas waktunya untuk teman-teman yang udah masih semangat ngikutin kelas marketing ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.